Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pernahkah engkau mendengar bahwa ada amalan yang bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya? Ada waktu yang sangat mustajab untuk memohon kepada Allah hingga doa kita tidak tertolak. Waktu itu adalah tengah malam, ketika kebanyakan manusia sedang terlelap, namun para hamba pilihan justru bangun, menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan menengadahkan tangan dalam sujud salat tahajud. Malam yang sunyi menjadi saksi bisu antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan di saat itulah rezeki, keberkahan, serta ampunan diturunkan dari langit. Dalam Islam, tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyebut bahwa membaca surah tertentu saat tahajud akan langsung mendapatkan uang atau kekayaan dalam jumlah tertentu, seperti 100 miliar rupiah. Ungkapan semacam itu biasanya hanyalah ungkapan hiperbola atau kiasan motivatif, bukan janji pasti dari Allah maupun Rasulullah SAW. Namun demikian, salat tahajud memang disebut dalam banyak hadis sebagai pembuka rezeki, jalan kemuliaan, dan sebab terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa keajaiban tahajud bukan pada jumlah harta, melainkan pada kedekatan dengan Allah, kemurnian niat, dan ketulusan hati dalam berdoa. Bila Allah berkehendak, rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jadi sahabat fillah, bukan suratnya yang ajaib, melainkan keikhlasan dan ketakwaan kita yang menjadi magnet turunnya pertolongan dan rezeki dari Allah. Adapun amalan yang dianjurkan saat tahajud, yang pertama, salat 2 rakaat terlebih dahulu dengan niat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Beberapa ulama menganjurkan membaca surah-surah seperti Al-Muluk, As-Sajdah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas, bukan karena nominal rezeki yang dijanjikan, tetapi karena kandungan maknanya yang mendekatkan hati kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berdoalah setelah sujud terakhir, karena saat sujud adalah waktu paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, akhiri dengan istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah menyukai hamba yang selalu memohon ampun dan bersalawat. Kemudian tentang rezeki dalam pandangan Islam. Rezeki bukan hanya harta, tapi segala hal yang membawa manfaat dalam hidup kita. Kesehatan ilmu, teman yang baik, anak yang saleh, ketenangan hati, bahkan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka janganlah mengukur rezeki hanya dengan uang, sebab bisa jadi Allah menunda kekayaan duniawi karena ingin memberi kekayaan iman dan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada 100 miliar sekalipun.
Jika engkau ingin Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah istighfar di waktu sahur, perbanyak sedekah meski kecil, dan jangan lupa bersyukur atas yang sudah ada. Ingatlah, Allah tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan rezeki. Kadang bukan uang yang datang, tapi peluang. Kadang bukan harta yang bertambah, tapi penyakit yang disembuhkan, atau hati yang dibuat tenang. Sahabat fillah, marilah kita jadikan malam sebagai waktu bermunajat kepada Allah. Jangan jadikan ibadah sebagai alat menuntut dunia, tapi jadikan ia jembatan menuju ridha Allah. Sebab ketika ridha Allah turun, dunia pun akan datang menghampiri tanpa perlu dikejar. Bacalah Al-Quran dengan hati, bukan hanya dengan suara. Menangislah di sepertiga malam, bukan karena miskin harta, tapi karena takut kehilangan kasih sayang Allah. Dan semoga siapapun yang istiqomah dalam tahajud, Allah bukakan baginya pintu rezeki, kesembuhan, kelapangan hati, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah, jika video ini bermanfaat, tulislah amin di kolom komentar dan sertakan doa terbaikmu di malam ini. Semoga malaikat mencatatnya sebagai amal kebaikan yang tidak pernah hilang. Jangan lupa bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, karena dengan salawat Allah akan limpahkan rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.